Kores II atau juga dikenal sebagai Kores Agung, adalah raja di Raja Kaisar di Iran yang memerintah dari tahun 550 sebelum Masehi hingga 530 sebelum Masehi. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ia merupakan anggota dinasti Ahmadiyah, sehingga kekaisarannya disebut dengan Kekaisaran Ahmadiyah. Sebelum menjadi raja di Iran, Kores adalah raja dari daerah Persia, sebuah kawasan di Iran Selatan, sehingga negaranya juga disebut Kekaisaran Persia oleh bangsa non-Iran. Pada masa kepemimpinannya, ia menyatukan berbagai peradaban di timur dekat kuna, termasuk menaklukkan Media, Lydia, dan Babilonia. Wilayah kekaisarannya terbentang dari Laut Mediterania di barat hingga Sungai Indus di timur. Kores sangat menonjol, baik karena perannya sebagai negarawan maupun sebagai prajurit. Atas infrastruktur politik yang dia ciptakan, Kekaisaran Ahmadiyah bertahan lama, bahkan setelah kematiannya. Tak hanya itu, Kores Agung juga menghormati adat istiadat dan agama di negeri yang ditaklukkannya, menjadikan dia sebagai teladan yang sukses dalam hal administrasi terpusat serta membangun pemerintahan yang bekerja demi kepentingan rakyatnya. Kores Agung juga terkenal karena prestasinya di bidang hak asasi manusia, politik, dan strategi militer, serta pengaruhnya terhadap peradaban timur dan barat. Kores juga disebutkan dalam Tanakh, yang merupakan kitab suci umat Yahudi, dan Alkitab yang merupakan kitab suci umat Kristiani, mengenai keputusannya untuk mengembalikan orang-orang buangan, termasuk orang-orang Yahudi, untuk dikembalikan ke tanah air mereka, serta mengizinkan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali kuil suci mereka di Yerusalem. Keputusan tersebut antara lain tertulis dalam silinder atau tabung Kores yang ditulis pada tahun 539 sebelum Masehi dan saat ini disimpan di British Museum, London. Sebagian cendekiawan Muslim modern meyakini bahwa sosok Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Kores. Kores Agung adalah putra Kambisus I, di mana ia merupakan Raja Persia yang memerintah dari tahun 580 hingga 559 sebelum Masehi. Sedangkan ibunya adalah Mandana, putri dari Raja Astyages yang merupakan raja kerajaan Media terakhir yang memerintah pada tahun 564 hingga 550 sebelum Masehi, sebelum pada akhirnya digulingkan oleh Kores Agung, yang mana ia merupakan cucu kandungnya sendiri. Kores sendiri naik tahta pada tahun 559 sebelum Masehi setelah kematian ayahnya, Kambisus I. Namun Kores belum menjadi penguasa yang berdaulat, seperti para pendahulunya. Kores harus mengakui kekuatan Media atas dirinya. Astyages, yang merupakan Raja Media, sekaligus kakek Kores, mungkin menguasai sebagian besar timur dekat kuno, dari perbatasan Lydia di barat, hingga Parthia dan Persia di timur. Menurut Tawarikh Nabonidus, Astyages mengirimkan pasukannya untuk melancarkan serangan terhadap Kores, sedangkan menurut catatan sejarawan Herodotos, diketahui bahwa Astyages menempatkan Harpagus sebagai komandan pasukan Media untuk menaklukkan Kores. Namun, Harpagus justru beralih pihak pada Kores bersama beberapa bangsawan dan sebagian pasukan lainnya. Penyebab dari pembelotan Harpagus disebabkan oleh anaknya yang dibunuh secara sadis dengan cara dimutilasi oleh Astyages, yang kemudian memberikan daging anaknya sendiri yang telah dimutilasi untuk dihidangkan kepada Harpagus dalam suatu perayaan pesta tanpa dirinya sadari. Harpagus yang telah menyadari bahwa dirinya memakan daging anaknya sendiri menjadi sangat marah dan penuh dendam terhadap Astyages, sehingga memicu pemberontakan. Kores menggantikan tahta ayahnya pada tahun 559 sebelum Masehi dan pada tahun 553 sebelum Masehi atas saran Harpagus yang ingin membalas dendam atas kematian putranya agar Kores memberontak melawan Astyages. Setelah 3 tahun pertempuran, beberapa prajurit Astyages mulai membelot pada Perang Pasar Gada untuk mendukung Kores sehingga Kores dapat menguasai kerajaan Media. Astyages yang kalah dalam perang diampuni nyawanya oleh Kores, dan meskipun diejek oleh Harpagus, Herodotos mengatakan Astyages diperlakukan dengan baik dan tetap tinggal di istana Kores sampai kematiannya. Setelah kemenangan tersebut, Kores menikahi putri Astyages, yaitu Amitis. Pernikahan ini menenangkan beberapa pengikut, termasuk Baktria, Parthia, dan Saka. Herodotos mencatat bahwa Kores juga menaklukkan dan memasukkan Sugdia ke dalam wilayah kekuasaannya,
selama kampanye militernya pada tahun 546 hingga 539 sebelum Masehi. Dengan kemenangan Quraisy, semua pengikut Astyages kini di bawah komandonya. Oleh karena itu, pamannya, Arsyama, yang pernah menjadi raja negara kota Parsa di bawah pemerintahan Media, harus menyerahkan tahtanya. Namun, peralihan kekuasaan dalam keluarga ini tampaknya berjalan lancar, dan tampaknya Arsyama masih menjadi penguasa nominal Parsa di bawah pemerintahan Quraisy, lebih seperti seorang pangeran atau adipati agung daripada seorang raja. Putra Arsyama, Histaspal, kemudian diangkat menjadi satrap, atau bisa disebut gubernur pada era saat ini, di mana ia memerintah Partia dan Frigia. Quraisy kemudian mengintegrasikan kerajaan kembar Armeniah Parsa dan Anshan ke Persia. Arsyama hidup untuk melihat cucunya menjadi Darius Agung, Raja Kekaisaran Persia. Setelah kematian kedua putra Quraisy, penaklukan Quraisy atas Media hanyalah awal dari peperangannya melawan bangsa-bangsa lain. Di mana sekitar tahun 547 sebelum Masehi, bangsa Lydia untuk pertama kalinya menyerang kota Pteria di wilayah Kapadokia yang merupakan bagian dari kerajaan Armenia. Alhasil Raja Kroisos yang berkuasa di kerajaan Lydia menduduki kota dan memperbudak penduduk dari kota Pteria. Sementara itu, Persia mengajak bangsa Ionia yang merupakan bagian dari kerajaan Lydia untuk memberontak melawan penguasa mereka. Tawaran itu lantas ditolak, dan Quraisy mengumpulkan pasukannya untuk segera melawan Lydia, sambil meningkatkan jumlah pasukannya di sepanjang perjalanan menuju kerajaan Lydia. Pertempuran di kota Pteria secara efektif menemui hambatan, dengan kedua belah pihak menderita banyak korban pada malam hari, di mana pada keesokan paginya, Kroisos mundur ke Sardis, yang mana itu merupakan ibu kota Lydia. Selama di Sardis, Kroisos mengirimkan permintaan kepada sekutunya untuk mengirimkan bantuan kepada Lydia. Namun, menjelang akhir musim dingin, sebelum bala bantuan tiba, Quraisy mendorong perang ke wilayah Lydia dan mengepung Kroisos di Sardis. Sesaat sebelum pertempuran timbra terakhir antara kedua penguasa tersebut, Harpagus menyarankan Quraisy untuk menempatkan unta Arabnya di depan tentaranya. Kuda Lydia, yang tidak terbiasa dengan bau unta Arab, akan sangat ketakutan. Strategi tersebut ternyata berhasil, di mana pasukan berkuda Lydia dapat dikalahkan, yang pada akhirnya Quraisy dapat mengalahkan, serta menangkap Kroisos. Quraisy juga menduduki Sardis dan menaklukkan kerajaan Lydia pada tahun 546 sebelum Masehi. Menurut Herodotus, Quraisy Agung mengampuni nyawa Kroisos dan menjadikan dia sebagai penasihatnya. Namun catatan ini bertentangan dengan beberapa terjemahan Tawarikh Nabonidus, di mana raja yang ditundukkan oleh Quraisy Agung setelah penaklukan Babilonia menafsirkan bahwa Raja Lydia dibunuh setelah kekalahannya dalam pertempuran tersebut. Tak hanya itu, Quraisy Agung juga terkenal akan penaklukannya di Babilonia, di mana lebih tepatnya pada tahun 540 sebelum Masehi, Quraisy merebut alam Susiana dan ibu kotanya, Susan. Tawarikh Nabonidus mencatat bahwa sebelum perang, Nabonidus, Raja Babilonia, memindahkan patung para dewa ke ibu kota Babilonia, sehingga diperkirakan perang dimulai pada musim dingin tahun 540 sebelum Masehi. Haran setelah H2A dan Tawarikh Nabonidus tahun ke-17 menunjukkan Nabonidus merayakan tahun baru Akitu pada tanggal 1 Nisanu atau 4 April 539 sebelum Masehi di Babilonia. Menjelang awal bulan Oktober 539 sebelum Masehi, Quraisy bertempur dalam pertempuran Opis di dekat kota strategis tepi sungai Opis di Tigris, sebelah utara Babilonia. Prajurit Babilonia dapat dikalahkan, dan pada tanggal 10 Oktober, Sipar direbut tanpa perlawanan, dengan sedikit atau tanpa perlawanan dari rakyat. Kemungkinan besar Quraisy melakukan negosiasi dengan para jenderal Babilonia untuk mendapatkan kompromi di pihak mereka, dan dengan demikian menghindari konfrontasi bersenjata. Nabonidus, yang mundur ke Sipar setelah kekalahannya di Opis, melarikan diri ke Borsipa. Pada tanggal 12 Oktober, Bubaru, yaitu Panglima Quraisy, memasuki ibu kota Babilonia tanpa perlawanan berarti dari prajurit Babilonia. Herodotus menjelaskan bahwa prajurit Persia memanfaatkan danau yang dibangun oleh istri Nabonidus, Nitocris, sebelumnya untuk melindungi Babilonia dari serangan kerajaan Media, untuk mengalihkan aliran sungai Efrat ke dalam sebuah kanal, sehingga airnya hanya setinggi lutut. Hal ini memudahkan prajurit Persia
memasuki kota melalui sungai pada malam hari. Hal ini tidak berbeda dengan catatan dalam kitab Danin, bahwa Raja Belsazar dibunuh oleh tentara Persia pada malam hari tanpa adanya pertempuran besar. Tidak lama berselang, Nabonidus kembali dari Bursipa dan menyerah kepada Quraisy pada tanggal 29 Oktober. Quraisy sendiri memasuki kota Babilonia. Setelah merebut Babilonia, Quraisy Agung memproklamirkan dirinya sebagai Raja Babilonia, Raja Sumeria dan Akkad, Raja empat penjuru dunia dalam tabung Quraisy yang terkenal, sebuah prasasti yang disimpan di fondasi Kul Asagila yang didedikasikan untuk dewa utama Babilonia, yaitu Marduk. Naskah berbentuk tabung tersebut mencela Nabonidus sebagai orang yang tidak beriman, serta menggambarkan kemenangan Quraisy sebagai hal yang menyenangkan dewa Marduk. Ini menggambarkan Quraisy yang telah meningkatkan kehidupan warga Babilonia, memulangkan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, dan memulihkan kuil-kuil. Meskipun beberapa orang menyatakan bahwa tabung tersebut mewakili suatu bentuk piagam hak asasi manusia, para sejarawan umumnya menggambarkannya dalam konteks tradisi lama Mesopotamia, bahwa penguasa baru yang memulai pemerintahannya akan membuat pernyataan reformasi. Wilayah kekuasaan Quraisy Agung membentuk kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia hingga saat itu. Pada akhir masa pemerintahannya, kerajaan Kekaisaran Ahameniyah membentang dari Asia Kecil di barat hingga Sungai Indus di timur. Menurut catatan peninggalan berupa tulisan paku kuno yang ditulis pada lempengan tanah liat, yang dikenal dengan sebutan aksara paku dari Babilonia, yang mana dalam tulisan kuno tersebut memberikan bukti bahwa Quraisy meninggal sekitar bulan Desember 530 sebelum Masehi. Di dalamnya juga terdapat tulisan-tulisan terakhir mengenai pemerintahannya, yang semakin memperkuat bukti bahwa Quraisy Agung memang meninggal pada tahun itu. Namun sebenarnya, ada beberapa tanggapan yang berbeda terkait kematian Quraisy, yaitu menurut sejarawan kuno bernama Herodotus yang hidup pada zaman Yunani kuno, memberikan rincian terpanjang kedua, menjelaskan bahwa Quraisy tewas dalam pertempuran sengit dengan masa Getai, yang merupakan suku dari gurun selatan Khwarezm dan Kisilkum di bagian paling selatan dari wilayah stepa Eurasia, yang mana wilayah tersebut masuk wilayah negara Kazakhstan dan Uzbekistan pada masa modern saat ini.